Bolehkah aku menyentuh mereka? Tanya Zein lembut. Spontan bibir Zi terkunci rapat. Diam 1000 bahasa tanpa kata. Tak mampu menjawab permintaan itu. Sungguh Zi tidak menyangka bahwa Zein akan senekat dan seberani itu di depan teman-teman mereka. Terlebih di depan kekasihnya. Apakah boleh? Tanya Zein lagi. Belum sempat Zi menjawab. Vita mendekati mereka. Menarik tangan Zein. Memaksa pria itu berdiri dan menatap berani ke arah mata pria yang dipacarinya itu. Apa maksud abang mau memegang perut wanita lain? Tanya Vita emosi. Wanita lain? Kamu nggak usah pura-pura fit. Kamu tahu kan dia itu siapa? Jawab Zein berani. Vita menamparkan Zein. Menatap pria itu dengan penuh amarah. Wanita ini kembali berteriak kesal. Dasar pria jahat. Brengsek kamu bang. Dasar jahat. Spontan pertengkaran yang tidak disangka oleh siapapun itu. Nyatanya menimbulkan prasangka dan spekulasi buruk terhadap mereka bertiga. Ada apa ini? Tanya Bima berusaha melerai. Beberapa teman mereka pun terlihat berdiri. Berjaga-jaga. Jangan sampai keributan yang terjadi semakin besar. Jangan ikut campur. Ini urusanku dengan dia dan wanita hamil ini. Jawab Vita sambil menunjuk Zi kesal. Sedangkan Zi hanya diam. Bukan tak mampu melawan atau membela diri, tetapi rasa sakit yang ia merasakan perutnya semakin menusuk. Nilu, seperti kontraksi. Oke, saya memang nggak tahu masalah kalian dan saya pun tak berniat ikut campur. Tapi tolong Nona, Anda tidak perlu berteriak di sini. Tolong hargai kami. Pinta Bima baik-baik. Sayangnya jiwa Vita yang sudah terlanjur terbungkus amarah tidak bisa diredam lagi. Wanita ini tetap menatap Zein dengan tatapan ingin menyerangnya. Bim, aku mau pulang. Pinta Zizi lirih. Hampir tidak terdengar. Karena suaranya tertahan oleh rasa sakit yang semakin intens menyerangnya. Bercampur sakit hati. Bercampur malu. Bercampur kesal. Entahlah. Zein yang mendengar permintaan itu tentu saja langsung kembali mendekati Zi. Sama aku ya, tawar Zein. Zizi menggeleng sambil menangis. Nggak apa-apa Zein. Sebaiknya kamu urus aja pacar nggak tahu aturanmu ini. Biar Zi sama aku aja, ucap Bima sambil menatap tajam ke arah Vita. Yang juga menatap Bima tajam. Seakan menantang pria itu. Zi menarik ujung kemeja Bima. Meminta pria itu segera membawanya pergi dari tempat ini. Tanpa banyak bicara, Bima pun segera membopong Zi dan membawa wanita itu keluar dari restoran ini. Diikuti satu teman mereka, membawakan tas tangan Zi dan yang lainnya mengikuti. Memastikan Zi masuk ke dalam mobil bisa dalam keadaan aman. Zein tak bisa tinggal diam melihat Zi menderita seperti itu. Hatinya teremas. Jiwanya serasa terhempas. Tanpa mempedulikan Vita. Ia pun segera berlari mengikuti wanita yang ia cintai. Abang tunggu. Kita selesaikan masalah kita dulu. Teriak Vita kesal. Zein pun menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Vita. Kemudian ia pun berkata, bukankah aku sudah bilang bahwa kita putus saja? Kita, kamu dan aku tidak bisa bersama Fit. Aku sudah punya istri dan kamu lihat sendiri kan, saat ini istriku sedang hamil. Bukannya sedih apalagi berempati. Vita malah tertawa. Apakah abang pikir aku peduli? Sampai kapanpun aku nggak akan ngalah bang. Siapa suruh abang deketin aku? Tanya Vita meremehkan. Dan apakah kamu pikir aku peduli? Tujuan hidupku adalah anak dan istriku. Bukan kamu. Balas Zein tak kalah sengit. Oh, wah. Ternyata abang sudah jadi laki-laki beneran sekarang. Hebat sekali, tapi sayang. Vita bukan kakste yang lembek dan bodoh menghadapi abang. Abang pikir, setelah apa yang telah abang lakukan pada kakste, pada Vita, pada keluarga Vita, abang akan dengan mudah menghindar. Oh, tidak sayang. Pertempuran kita baru dimulai. Jadi bersiap-siaplah. Ucap Vita, tersenyum sinis. Aku tidak peduli. Zein menatap Vita dengan tatapan kesal. Awas kamu bang. Ancam Vita.
Zain enggan melanjutkan pertengkaran menjengkelkan itu. Ia pun memilih meninggalkan Vita yang masih menatap penuh amarah padanya. Di detik berikutnya, Zi sudah berada di dalam mobil milik Bima. Dengan cepat pria tampan yang berprofesi sebagai dokter itu pun membawa Zi ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ingin rasanya Bima bertanya. Tetapi melihat wajah Zi yang memerah menahan sakit, membuat Bima tak tega. Tak lupa, agar tidak terjadi masalah antara dirinya dan keluarga serta ajudan-ajudan yang menjaga wanita yang ia bawa ini. Bima pun segera menghubungi Nadia, meminta gadis itu bersiap dan menunggunya di rumah sakit. Serta meminta Nadia menghubungi keluarga Zi. Kamu merasakan sesuatu yang keluar enggak Zi? Tanya Bima, sebagai seorang dokter tentunya. Zi menjawab pertanyaan itu dengan menggelengkan kepalanya. Masih kram? Tanya Bima lagi. Zi menggeleng lagi. Bima sedikit lega. Ia pun kembali menginjak pedal gasnya, agar segera sampai di tempat tujuan dan memastikan bahwa Zi dan kedua bayinya baik-baik saja. Di sisi lain, Laila dan Safira langsung tancap gas menuju rumah sakit. Setelah Nadia menghubungi mereka, tadi pas berangkat baik-baik saja kan? Ya Tuhan, lindungilah mereka, ucap Laila khawatir. Sabar Ma, Kak Zi wanita yang kuat dia pasti bisa. Safira mengelus lengan sang ibu yang kini tampak khawatir. 20 menit berlalu akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit di mana Zi dirawat. Namun mereka terkejut melihat pemandangan yang tidak mereka sangka. Di depan pintu kamar di mana Zi sedang mendapatkan perawatan ada Zain yang bersitegang dengan dua ajudan yang diberi tugas menjaga Zi dan kedua calon bayinya. Safira dan Laila yang melihat kejadian itu tentu saja langsung bisa menerka penyebab Zi masuk rumah sakit lagi. Pasti wanita itu tertekan dan shock, sehingga bisa berakibat buruk seperti ini. Ada apa ini? Tanya Safira terdengar tegas. Zain langsung menoleh kesal ke arah adik kandungnya itu. Kenapa kamu nggak kasih tahu abang kalau kakakmu hamil? Tanya Zain menyalahkan. Untuk apa? Bukankah abang udah membuang mereka? Demi mengejar cinta seseorang yang abang gadang-gadang sebagai cinta sejati itu kan? Balas Safira sengit. Tapi, setidaknya kalau kamu kasih tahu abang dari awal, semua nggak akan seperti ini Ra. Ucap Zain, entah apa maksudnya berkata demikian. Apa? Kasih tahu abang dari awal. Kita sendiri juga belum lama tahu kalau kalian cerai bang. Kami juga belum lama tahu kalau ternyata Kak Zi hamil. Harusnya abang itu mikir sebelum melepaskan Kak Zi. Terlepas dia hamil atau tidak, jawab Safira tak mau kalah. Ma, tolong izinin Zain ketemu sama Zima. Zain mohon Ma. Ucap Zain memohon, ketika melihat ibunya. Maafkan Mama Zain. Mama nggak bisa sembarangan memberimu izin. Kamu tahu bagaimana papamu. Tolak Laila tegas. Ma, Zain dan dia udah putus Ma. Kami udah nggak ada hubungan lagi. Zain sudah memutuskan hubungan Zain dengan wanita itu Ma. Jawab Zain, sembari memegang lengan ibu sambungnya. Laila dan Safira saling menatap. Sebenarnya mereka kasihan melihat pria ini. Hatinya saat ini pasti sedang merasakan ketakutan yang luar biasa. Mengingat calon ibu beserta calon kedua bayinya dalam bahaya. Abang sungguh-sungguh udah nggak berhubungan dengan Vita lagi. Tanya Safira kali ini lembut. Karena melihat wajah memelas Zain, dia tak tega. Sungguh Ra, demi Tuhan aku dan Vita udah putus, jawab Zain. Namun, kesaksian itu tidak serta-merta mulus. Tiba-tiba saja, dari arah belakang datanglah Vita dengan membawa sesuatu yang siap mematahkan pernyataan Zain. Siapa bilang kita udah putus bang? Lalu bagaimana nasib bayi yang ada di dalam kandunganku? Apakah abang tega ninggalin aku dan juga calon bayi kita ini bang? Serang Vita serius. Ditatapnya kedua mata Zain, seakan meminta pertanggungjawaban atas apa yang pria itu lakukan padanya. Zain menatap tak percaya. Begitupun dengan Safira dan Laila. Mereka bertiga sok mendengar pernyataan Vita yang pastinya tidak mereka sangka.
Hamil? Mana mungkin kamu hamil? Kita kan nggak pernah melakukannya, Fit, ucap Zain serius. Kok nggak pernah melakukan sih, Bang? Terus yang di apartemen itu kita ngapain? Kemarin di hotel kita ngapain? Terus yang di Singapura? Abang jahat banget sih, Bang. Nggak mau ngakuin. Ini anak kita, Bang. Ini bayi kita, jawab Vita sedih. Fit, please, jangan fitnah. Kita memang pergi tapi kita nggak pernah melakukan hal sejauh itu. Aku mohon Fit, jangan bikin keadaan semakin panas. Ucap Zain kebingungan. Fitnah gimana sih, Bang? Nih kalau abang nggak percaya. Vita menyerahkan selembar kertas dan tespek dengan tanda dia garis merah di dalamnya. Zain hanya menatap dua benda bukti dari kehamilan Vita. Zain menggeleng, karena ia memang tidak pernah merasa meniduri Vita. Nggak, Fit, kamu bohong. Ucap Zain. Bohong. Tan, Ra, aku nggak bohong. Aku dan abang saling mencintai. Kami sering melakukannya. Kehamilan ini adalah perbuatan aku sama abang. Kamu percayakan Ra sama aku. Aku bukan wanita yang gampangan. Yang bisa tidur dengan siapa saja. Aku hanya tidur sama abangmu. Sungguh, ucap Vita sambil memegang tangan sahabatnya. Ra, kamu jangan percaya sama wanita ular ini. Dia bohong, Ra. Dia ratu drama, Ra. Abang pun bukan pria yang gampang tidur dengan wanita yang bukan muhrim. Balas Zain tak mau kalah, seperti kebakaran jenggot. Dasar laki-laki nggak punya hati. Udah menghamili, nggak mau tanggung jawab. Malah memfitnah. Kamu sama aku duluan mana kenal Vira? Vira kenal betul bagaimana aku. Dia tahu aku bukan pembohong. Bang, Vita menatap tajam ke arah Zain. Menantang pria itu. Tapi kita nggak pernah apa maksud abang? Nggak pernah melakukan itu maksud abang. Apa perlu aku kasihkan video kita tidur bareng sama keluarga abang atau abang mau tes DNA soal bayi ini? Silakan. Abang pikir aku takut? Vita menantang berani pria yang kini terlihat tak berdaya di depan keluarganya itu. Kasih aja, buktikan saja. Jangan main-main kamu, Fit. Balas Zain kesal. Oke, siapa takut? Tunggu bayiku besar sedikit. Kita lakukan tes DNA. Bersiaplah menerima kenyataan, Bang. Sambut Vita tak kalah kesal. Suasana hening sejenak. Laila tak sanggup berucap apapun. Bibirnya terkunci rapat. Hatinya bergemuruh tak karuan. Namun ia tetap berusaha berpikir jernih. Karena di sini, saat ini, hanya dirinya lah yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Mama nggak mau masalah ini didengar oleh Zi. Mama nggak mau dia bertambah sok. Sebaiknya kalian pergi dan selesaikan dulu masalah kalian. Zain, bawa pacarmu pergi. Jangan sampai papamu datang dan mengetahui masalah ini. Kamu tahu bagaimana papamu, Zain? Ucap Laila mengingatkan. Setelah berucap demikian, Laila dan Safira memilih meninggalkan dua sejoli yang masih bersitegang itu untuk masuk ke dalam ruangan di mana Zizi dirawat. Emosi Zain meledak. Ia pun menarik kasar tangan Vita dan mendorong kuat tubuh wanita itu. Beruntung ketika Vita hendak tersungkur ada Bima yang hendak melintas di depannya. Hingga wanita itu jatuh ke dalam pelukan pria itu. Bima terkejut. Begitupun dengan Vita. Namun tidak dengan Zain. Pria ini masih berada di dalam emosi yang sama. Emosi yang tinggi akibat dari masalah yang Vita ciptakan untuknya. Katakan apa maksud dari dramamu ini? Bentak Zain kasar. Drama apa sih, Bang? Aku memang hamil anak kamu. Kan kita udah beberapa kali main. Masak abang lupa sih? Mata Vita terlihat berkaca-kaca memelas. Sekali kedip mata indah itu pun mengeluarkan beberapa butir bening. Tentu saja aksinya itu semakin ia sengaja. Dengan tujuan untuk mematangkan peran. Terlebih saat Ino ada Bima. Yang ia ketahui sebagai sahabat istri pria bodoh ini. Pasti pria ini secara tidak sengaja akan membantunya untuk meminta Zi meninggalkan Zain untuknya. Bima sendiri diam dan masih membantu Vita menjaga keseimbangan. Fit, kita berdua sama-sama tahu bahwa kita tidak pernah melakukannya.
Jadi mana mungkin kamu hamil anakku? Aku yakin ini cuma akal-akalan kamu kan, supaya aku nggak ninggalin kamu, cecar Zain serius. Hahaha, abang, Vita nggak serendah itu bang. Ngejar laki-laki sampai harus delosor memohon. Abang pikir Vita serendah itu? Secinta itu sama abang sampai harus ngedrama. Vita lakuin ini semua. Itu cuma demi bayi ini bang. Biar dia bisa tumbuh dan berkembang bersama ayah kandungnya. Apa Vita salah kalau Vita mau memperjuangkan hak anak Vita? Jawab Vita terdengar meyakinkan. Enggak, aku yakin ini cuma akal-akalan kamu. Kamu pasti sengaja ngelakuin ini untuk menghalangiku kembali bersama istriku. Iya kan? Ini karena kamu terlalu cinta sama aku. Tapi aku nggak fit, aku mencintai istriku. Aku mohon jangan teruskan drama ini, ucap Zain kesal. Hampir kehilangan akal. Buktikan bang kalau ini hanya akal-akalan Vita. Buktikan kalau Vita memang bohong. Silakan lakukan apa yang abang mau. Tapi ingat bahwa aku Novita Gunawan tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun aku bakal memperjuangkan hak anakku. Ingat itu baik-baik, ancam Vita tak kalah kesal. Perjuangkan saja. Kamu pikir aku takut aku akan mencari bukti bahwa aku pun tidak segampangan itu jadi pria. Aku memang pernah menyukaimu. Tapi untuk urusan berhubungan badan, aku punya batasan fit dan kamu tahu itu, jawab Zain tegas. Oh ya, wow. Setelah beberapa kali kita tidur bersama, dengan mudahnya abang mengatakan tidak pernah melakukannya. Hebat sekali kamu bang, Vita tersenyum meremehkan. Entahlah Fit, lama-lama bisa gila aku debat sama wanita psikopat sepertimu. Terserah kamu mau apa, yang jelas aku yakin bukan aku ayah dari bayimu, ucap Zain lelah. Tak ingin berdebat terlalu lama. Zain pun memutuskan untuk meninggalkan Vita sendirian. Bersama Bima yang sedari tadi masih berada di belakang wanita itu. Menjaganya. Selepas kepergian Zain, Vita baru menyadari bahwa ada pria yang sedari tadi berada di belakangnya. Menatapnya dengan tatapan aneh. Apa lihat-lihat? Bentak Vita kesal. Ih, enggak. Mana ada aku lihat-lihat situ. Jawab Bima. Ngapain pegang-pegang? Ih, Vita mengkibas-kibaskan lengannya. Lah tadi situ mau jatuh. Aku cuma nolongin. Mana ada sih aku pegang-pegang. Aneh. Sangkal Bima sembari menunjukkan kedua tangannya yang tidak memegang apapun. Dasar ganjen. Umpat Vita seraya melangkah pergi meninggalkan Bima yang masih bingung dengan tuduhan yang ia berikan. Di sisi lain, Zi meringkuk memelas di ranjang perawatan. Tak mau berbicara dengan siapapun. Terlebih dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan pria menjengkelkan itu. Zi menyesal. Andaikan waktu itu dia pergi saja. Tidak usah mendengarkan nasihat ibu mertuanya, maka dia tidak akan bertemu pria itu. Pria yang hanya memberinya masalah itu. Kak Zi makan ya, Vira ambilin. Bujuk Safira sambil mengelus lengan wanita cantik itu. Zizi menggeleng sembari menghapus sisa-sisa air mata yang terus keluar dari pelupuk matanya. Nanti kalau Kak Zi nggak makan. Kasihan bebinya. Bujuk Safira lagi. Zi kembali menggeleng. Membuat Laila pun turun tangan. Mengajak Safira sedikit menjauh. Jangan dipaksa Ra. Kasihan. Mama sendiri nggak sanggup melihatnya. Biarkan dia tenang dulu. Biar nanti mama yang bujuk. Ucap Laila. Baik Ma. Safira dan Laila tak lagi membujuk dan mengajak Zizi berbicara. Mereka sengaja memberi waktu pada Zi untuk memahami isi hatinya saat ini. Untuk memahami apa yang diinginkan oleh hatinya saat ini. Mereka tahu bahwa ini tidak mudah untuk Zi. Zain memang keterlaluan. Kabar buruk yang menimpa menantu dan calon cucunya membuat Laskar murka. Tak menunggu waktu lagi. Pria ini pun segera meminta asistennya untuk mencarikan tiket pesawat. Ia ingin melihat langsung bagaimana keadaan menantunya itu. Di samping itu, dia juga mau memberi pelajaran pada Zain dan juga Vita, yang menurutnya tidak tahu aturan itu.